wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putridja dengan NPM 231031133. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh yang akan dibahas pada bab 5. Di sini terdapat pengaruh kepemilikan non-pengendali. Nah, jadi ketika anak perusahaan itu dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, pendekatan umum yang digunakan pada konsolidasi ini sama dengan hubungannya dengan yang dibahas pada bab 4. Akan tetapi, prosedur konsolidasi harusnya dimodifikasi sedikit untuk mengakui kepemilikan non-pengendali. Dan perhitungan laba bersihnya juga maupun saldo laba konsolidasi harus memasukkan kepemilikan non-pengendali. Selanjutnya terdapat laba bersih konsolidasi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan laba bersih konsolidasi ini? Laba bersih konsolidasi adalah bagian dari total laba perusahaan yang dialokasikan ke pemegang saham induk perusahaan. Laba bersih konsolidasi ini dihitung dengan menambahkan bagian induk atas laba anak perusahaan disesuaikan dengan penghapus bukuan diferensial atau penurunan nilai goodwill dengan laba induk perusahaan dari hasil operasinya sendiri yang dapat disebut sebagai laba bersih induk perusahaan dikurangi pendapatan investasi dari anak perusahaan baik dengan metode biaya ataupun metode ekuitas. Selanjutnya, di sini terdapat perhitungan laba bersih. Nah, perhitungan laba bersih konsolidasi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu pendekatan tambahan atau additive approach. Yang kedua itu perhitungan residual atau residual approach. Nah, contoh kasusnya pada PT Pusaka membeli 80% saham PT Buritan yang dibeli pada nilai bukunya selama tahun 2001. PT Buritan ini melaporkan laba bersih senilai 25 juta, sementara PT Pusaka melaporkan senilai 100 juta. Dan hasil operasinya sendiri dan pendapatan dengan metode ekuitas. Nah, di sini terdapat contoh perhitungan laba bersihnya. Pada laba bersih PT Pustaka senilai 120 juta dikurang dengan laba metode ekuitas dari PT Buritan senilai 20 juta. Kemudian dihasilkan laba bersih PT Buritan itu senilai 25 juta. Kemudian laba bersih konsolidasinya dihasilkan dari 125 juta, kemudian laba yang diatribusikan ke kepentingan non-pengendalinya yaitu senilai 5 juta, yaitu 25 juta dikali 0,20 atau 0,20 itu dari perhitungan kan itu 80%, perhitungan itu 100%, jadi sisa 20%, maka dikalikan dengan 0,20. Kemudian laba yang diatribusikan ke kepentingan non-pengendali menjadi 120 juta. Selanjutnya di sini terdapat saldo laba konsolidasi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan saldo laba konsolidasi? Saldo laba konsolidasi adalah bagian dari laba yang tidak terdistribusikan perusahaan yang dikonsolidasi yang dimiliki oleh pemegang saham induk perusahaan. Contoh kasusnya, pada PT Pusaka membeli 80% saham PT Buritan pada 1 Januari 2001 dan mencatat investasi dengan menggunakan metode ekuitas. Laba bersih dan dividen yang diperoleh kemudian diumumkan PT Pusaka dan PT Buritan selama 2 tahun setelah akuisisi sebagai berikut. Nah, di sini terdapat perhitungan laba konsolidasinya. Pada saldo laba 1 Januari 2001 itu PT Pusaka memiliki senilai 400 juta, PT Buritan memiliki senilai 250 juta. Kemudian laba bersih yang dihasilkan pada tahun 2001 yaitu PT Pusaka 120 juta, PT Buritan 25 juta seperti yang telah kita cari tadi pada laba bersih konsolidasi. Dividen pada tahun 2001 PT Pusaka 30 juta dan PT Buritan 110 juta. Kemudian hasil perhitungan saldo laba pada tanggal 31 Desember 2001, PT Pusaka menghasilkan senilai 490 juta dan PT Buritan menghasilkan senilai 265 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2002 laba bersih 2002, dividen 2002 dan saldo laba 31 Desember 2002. Pada PT Pusaka menghasilkan senilai laba bersih 148 juta, pada PT Buritan senilai 35 juta, dan pada dividen 2002 pada PT Pusaka senilai 30 juta, dan pada PT Buritan senilai 110 juta. Maka dihasilkan perhitungan saldo laba pada tanggal 31 Desember 2002 pada PT Pusaka senilai 608 juta dan pada PT Buritan senilai 290 juta berdasarkan perhitungan yang telah kita perincikan tadi dari perhitungan saldo laba awal, kemudian terdapat laba bersih, kemudian pada perhitungan juga dividennya. Selanjutnya saldo laba konsolidasi pada 31 Desember 2002.
2 tahun setelah tanggal kombinasi bisnis dihitung sebagai rincian berikut. Kita lihat lagi, pada saldo laba PT Pusaka pada 31 Desember 2001 itu senilai 608 juta yang telah kita hasilkan sebelumnya. Kemudian ekuitas akrual dari PT Buritan sejak akuisisi senilai 48 juta yang kita hasilkan dari perhitungan 25 juta ditambah 35 juta dikali 0,80 atau dihasilkan dari pembelian saham senilai 80%. Kemudian saldo laba PT Pusaka dan hasil operasinya sendiri senilai 550 juta, yaitu 608 juta dikurangi dengan 48 juta. Kemudian bagian PT Pusaka atas laba bersih PT Buritan sejak akuisisi senilai 48 juta, yaitu 60 juta dikalikan 0,80. Selanjutnya yang terakhir itu dihasilkan saldo laba konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2002 dihasilkan senilai 608 juta. Format kertas kerja. Kertas kerja ini sebelumnya kita bahas pada bab 4. Nah, format kertas kerja ini digunakan ketika kepemilikan pada anak kurang dari seluruhnya dengan memodifikasi minor. Klaim kepemilikan non-pengendali atas laba dan aset anak perusahaan harus dimasukkan dalam sebuah kertas kerja. Klaim kepemilikan dalam non-pengendali atas laba anak perusahaan yang dihitung sebesar proporsi bagian kepemilikan non-pengendali atas laba anak perusahaan dikurangkan di bagian paling bawah kertas kerja pada bagian laporan laba rugi untuk memperoleh laba bersih konsolidasi seperti yang telah kita lakukan pada contoh kasus sebelumnya tadi. Kemudian di sini terdapat mengenai contoh kertas kerja konsolidasi tahun kombinasi bisnis. Nah, di sini terdapat mengenai jurnal-jurnal pendapatan dari anak perusahaan pada dividen yang diumumkan pada investasi pada saham PT Anak. Ini tuh contoh mengenai eliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Kemudian contoh jurnal mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, pendapatan untuk kepentingan non-pengendali pada dividen yang diumumkan pada kepentingan non-pengendali. Kemudian untuk mengeliminasi saldo investasi awal, saham biasa PT Anak, saldo laba 1 Januari, selisih pada investasi pada saham PT Anak dan kepentingan non-pengendali. Selanjutnya di sini terdapat penghentian konsolidasi. Nah, jadi induk perusahaan yang telah termasuk anak perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi ini sebelumnya harus mengabaikan induk perusahaan dari konsolidasi jika induk perusahaan ini tidak dapat lagi menjalankan kendali atas anak perusahaan. Kendali itu akan hilang untuk sejumlah alasan, misalnya seperti induk perusahaan melakukan persetujuan untuk melepaskan kendali, atau juga induk perusahaan itu berada di bawah kendali pemerintah atau pembuat aturan lain. Selanjutnya di sini terdapat pelepasan aset anak perusahaan yang terkait selisih. Yang pertama terdapat persediaan. Nah, jadi setiap selisih yang terkait dengan persediaan ini akan dialokasikan ke persediaan selama anak perusahaan ini masih memiliki persediaan tersebut. Jadi pada periode ini di mana persediaan itu dijual, maka selisih yang terkait itu akan dialokasikan ke beban pokok penjualan. Selanjutnya yang kedua terdapat aset tetap. Selisih pembelian terkait dengan tanah yang dimiliki oleh anak perusahaan akan ditambahkan ke saldo tanah dalam kertas kerja konsolidasi setiap menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian. Kemudian dapat disimpulkan berdasarkan materi pembahasan bab 5 ini bahwa konsolidasi anak perusahaan itu dengan kepemilikan kurang dari penuh terjadi ketika perusahaan induk memiliki sebagian besar tetapi tidak 100% saham anak perusahaan. Dalam proses ini, laporan keuangan anak perusahaan juga tetap digabungkan dengan laporan keuangan induk, namun bagian kepemilikan pihak lain seperti non-controlling interest harus diperhitungkan. Non-controlling interest ini juga mencerminkan adanya porsi aset, liabilitas, pendapatan, dan juga laba anak perusahaan yang bukan milik induk. Kondisi ini juga bertujuan konsolidasi untuk memberikan gambaran keuangan yang lebih komprehensif kepada pemangku kepentingan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.